kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan dasar-dasar kebijakan publik. Pada materi kali ini, dosen pengampu saya yaitu Ibu Nurul Fajriah Istiqomah SKM MKes, dan mata kuliah yang diampu yaitu Analisis Kebijakan Kesehatan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nova Deliandini dengan NIM 2103045011010. Perkenalkan, saya Nova Deliandini yang sangat akrab dipanggil Nova. Saya adalah mahasiswa semester 5 dengan program studi Administrasi Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik teman-teman, ada pula poin-poin penting yang akan aku bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada pengertian analisis kebijakan dan kesehatan. Yang kedua, peran dan fungsi analisis kebijakan kesehatan. Yang ketiga, karakteristik masalah kebijakan. Yang keempat, isu-isu kebijakan. Yang kelima, bentuk analisis kebijakan pemerintah. Yang keenam ada pendekatan analisis kebijakan. Yang ketujuh, proses kebijakan publik. Yang kedelapan, karakteristik masalah publik. Dan yang terakhir ada kajian hasil analisis. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi analisis. Analisis merupakan kegiatan berpikir untuk mengurai sesuatu keseluruhan menjadi komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Yang kedua, kebijakan. Kebijakan yaitu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang unsur atau sejumlah unsur berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Yang terakhir, ada kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya terbatas pada berbagai penyakit atau kelemahan. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi analisis kebijakan kesehatan. Yang pertama, adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multidisiplin ilmu. Yang ketiga, adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan atau keputusan yang sesuai dengan suatu masalah yang awalnya tidak pasti. Yang terakhir, menelaah faktor-faktor yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan atau diundangkan. Baik, materi selanjutnya ada interdependensi. Interdependensi atau saling bergantung yaitu kebijakan suatu bidang atau energi seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya seperti pelayanan kesehatan. Yang kedua ada subjektif. Subjektif yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diidentifikasi, didiskualifikasi, dan dievaluasi secara selektif. Contohnya, polusi udara secara efektif dapat diukur dengan menggunakan data. Nah, data ini menimbulkan penafsiran beragam antara lain gangguan kesehatan, lingkungan, dan iklim. Yang ketiga ada artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan. Yang keempat ada dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suatu perubahan secara terus-menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan. Yang kelima ada tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan. Selanjutnya, isu-isu kebijakan ini adalah masalah yang menjadi fokus dalam proses penyusunan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga yang terkait. Kebijakan isu-isu bervariasi dari sektor ke sektor, dari waktu ke waktu, tergantung pada perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Di isu pertama ada isu-isu utama atau major isu, yaitu isu ini berhubungan dengan pertanyaan mengenai misi lembaga. Yang kedua ada isu sekunder atau secondary isu, yaitu isu yang terletak pada tingkat instansi tingkat pelaksanaan program-program pemerintah pusat. Isu yang berisi prioritas program dan definisi fungsional yang terletak di antara tingkat program dan proyek dan pemasukan pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya. Yang ketiga ada isu-isu fungsional atau functional issue. Ini terletak di antara tingkat program-program dan proyek yang memasukkan pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya. Yang keempat ada isu-isu minor atau minor issue, yaitu yang meliputi proses staf keuangan, pekerjaan, waktu liburan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada bentuk analisis kebijakan pemerintah. Yang pertama itu ada analisis kebijakan prospektif. Analisis kebijakan prospektif ini penciptaan dan pemindahan informasi sebelum tindakan kebijakan. Yang kedua ada analisis kebijakan retrospektif, penciptaan dan pemindahan informasi setelah tindakan kebijakan.
Yang ketiga ada analisis kebijakan terpadu, di mana analisis kebijakan terpadu ini menghasilkan dan memindahkan informasi gabungan baik sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan. Selanjutnya ada pendekatan analisis kebijakan. Yang pertama ada empiris. Empiris ini merupakan pendekatan pada penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Yang kedua ada evaluasi, yaitu pendekatan yang terpusat pada masalah pokok. Yang ketiga ada normatif, yaitu tindakan yang semestinya harus dilakukan. Materi selanjutnya ada proses kebijakan publik. Yang pertama itu ada penetapan masalah kebijakan atau problem formation, yaitu di mana perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi yang diagnosa penyebab-penyebabnya mematahkan tujuan-tujuan yang memungkinkan. Yang kedua ada formulasi kebijakan atau policy formulation, yaitu di mana tahap peramalan yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif termasuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga ada adaptasi kebijakan, yaitu policy adaptation, di mana tahap rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan atau akan melalui peramalan. Yang keempat ada implementasi kebijakan, yaitu tahap ini pemantauan yang menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Yang kelima, penilaian kebijakan, yaitu di mana dari proses pabrik adalah penilaian kebijakan atau evaluasi. Evaluasi ini kebijakan untuk tingkat kinerja atau kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran untuk tujuan yang berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang. Supaya lebih baik evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah yang telah terselesaikan, tetapi juga menyumbangkan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Materi selanjutnya ada karakteristik masalah publik. Ada interdependensi, subjektif, masalah publik bersifat artifisial, masalah publik bersifat dinamis, dan tak terduga. Selanjutnya ada kajian hasil analisis. Yang pertama itu ada masalah kebijakan, mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Yang kedua, masa depan kebijakan, yaitu merencanakan masa depan kebijakan yang ini melibatkan penyusunan visi dan tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut. Yang ketiga, ada aksi kebijakan, di mana perumusan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Ini termasuk merancang program-program, mengalokasikan sumber daya, dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan. Baik, yang keempat ada hasil kebijakan, yaitu mengevaluasi dampak dan hasil dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Ini melibatkan pemantauan dan pengukuran terhadap indikator-indikator yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Yang kelima ada kinerja kebijakan, yaitu mengevaluasi kinerja kebijakan secara keseluruhan. Ini mencakup penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan keadilan kebijakan. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.